Jadi, Ibu dan Bapak Guru, menurut rapor pendidikan, kurang dari 50% siswa di kabupaten kita yang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Maka dari itu, sesuai dengan arahan Pak Kadisdi kemarin, marilah kita bersama-sama meningkatkan kecakapan literasi siswa-siswi kita. Semoga pada asesmen nasional berikutnya, skor tes literasi siswa di sekolah kita sudah meningkat. Wah, gimana ya caranya agar nilai AKM siswa di sekolah kita meningkat? Beli saja buku-buku latihan soal AKM, Pak. Banyak dijual di toko buku. Ada juga buku yang ditawarkan penerbit ke kepala sekolah kita. Nanti saya mau beli untuk melatih siswa di kelas saya. Bukan begitu, Pak, caranya. Meningkatkan skor AKM tidak bisa dengan memaksa siswa mengerjakan soal-soal khas AKM. Habis, bagaimana lagi caranya, Bu? Menugaskan anak-anak membaca? Sudah. Membuat festival literasi? Sudah. Anak-anak juga sudah membuat buku. Kegiatan membaca 15 menit juga sudah kita lakukan bertahun-tahun. Apalagi yang bisa kita lakukan? Semua kegiatan itu tidak akan meningkatkan kecakapan literasi siswa loh, Pak. Kalau kita tidak melatih siswa untuk berpikir, menganalisis, mengevaluasi, semua kegiatan literasi Smart itu tidak akan berdampak apa-apa. Saya belum mengerti maksudnya, Bu. Rasanya selama ini saya sudah mengajar dengan baik. Saya meminta anak-anak membaca buku teks mereka dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku. Apa itu belum cukup? Memang sih, ada siswa yang lambat memahami materi pelajaran. Tapi, itu sepertinya karena mereka selalu ngobrol ketika saya menjelaskan materi pelajaran. Sepertinya kita perlu sama-sama belajar tentang kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, konsep literasi sudah diperbaharui dan diperkuat lagi. Saya dengar bahwa literasi itu bukan hanya sekedar gerakan untuk menumbuhkan minat baca semata. Di kurikulum merdeka, guru diarahkan untuk melakukan proses pembelajaran dengan strategi yang tepat dan benar-benar meningkatkan kecakapan literasi siswa. Misalnya, guru harus memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan membaca siswa, menyampaikan materi untuk meningkatkan motivasi dan minat baca, serta melakukan pendampingan agar siswa benar-benar dapat memahami teks dalam bahan ajar. Oh gitu ya, Bu. Saya jadi penasaran, ingin belajar lebih lanjut mengenai literasi di kurikulum merdeka ini. Mungkin kita bisa usulkan ke ibu kepala sekolah untuk membentuk komunitas belajar untuk belajar lebih lanjut tentang literasi di kurikulum merdeka ya. Wah, ide yang bagus, Pak. Bisa, Pak. Halo Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru tentu pernah terlibat atau sekedar mendengar percakapan seperti tadi di sekolah Ibu dan Bapak. Dari cuplikan tersebut, kita bisa melihat adanya miskonsepsi terhadap literasi itu sendiri. Pada dasarnya, literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Kemampuan tersebut dicapai peserta didik melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, memirsa, dan berbicara. Tentunya dengan pendampingan yang tepat. Dan kemampuan literasi itu juga tidak hanya digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja loh, Ibu dan Bapak. Kemampuan literasi itu lintas disiplin serta keilmuan dan menjadi kemampuan dasar yang memudahkan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Ingin tahu bagaimana Ibu dan Bapak Guru dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di sekolah? Mari kita eksplorasi video-video pada topik ini.
Video-video dalam topik penguatan literasi ini akan mengajak ibu dan bapak untuk belajar strategi dalam membantu peserta didik membaca, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi bacaan. Dan di akhir topik ini, ibu dan bapak guru akan menyaksikan video tentang pengelolaan kelas dan media pembelajaran membaca agar kelas menjadi lingkungan belajar yang kaya literasi dan menumbuhkan minat membaca serta berkarya. Nah, apakah ibu dan bapak guru sudah siap untuk belajar? Selamat bereksplorasi, ibu dan bapak guru hebat!